Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Negeri Empat Cipaku yang saya hormati, rekan guru dan karyawan di Negeri Empat Cipaku yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya kesehatan yang sangat-sangat mahal harganya. Untuk pada pertemuan di siang hari ini saya akan menyampaikan elaborasi pemahaman yaitu mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk budaya positif itu sendiri nanti saya angkat pada tema kali ini yang menerangkan mengenai hati dan pikiran kita untuk fokus belajar kepada anak didik kita sehingga kita menimbulkan rasa yang syukur dan belas kasih kepada anak didik kita untuk terus berkembang menjadi anak yang memiliki profil pendidikan Pancasila. Nah, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Nanti jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Ya. Ini kemarin menggunakan Google Form ini untuk memandunya sebetulnya. Terus yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini pertanyaan yang kedua. Atau pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini mungkin kita ya sebagai guru untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, ya, untuk pendapat Pak sekolah ini untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Kepala sekolah. Langsung untuk yang pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Jadi alasannya mungkin apa ini? Alasannya tidak setuju. Alasannya bahwa kedisiplinan tidak harus menggunakan sifatnya adalah hukuman, tidak, karena kedisiplinan merupakan latihan atau mendisiplinkan diri dan kesadaran sendiri agar itu terbiasa hidup disiplin. Jadi tidak harus diberi hukuman, karena hukuman pun tidak merupakan salah satu bentuk dari harus disiplin. Terima kasih kepada Pak Faso yang telah memberikan jawabannya. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, yang jawabannya adalah tidak setuju ya, karena ada beberapa alasan yang tadi disampaikan. Yang antaranya adalah bukan semata-mata hukuman, misalkan pendisiplinan anak itu harus dihukum, ya, harus memberikan selain hukuman, yaitu ada yang lain selain hukuman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak setuju? Misalkan kita menghukum anak yang terlambat membersihkan halaman sekolah, terus hukuman yang lain misalkan membaca 1000 kali apa 100 kali ya. Nah, itu menulis 100 kali. Apakah itu bentuk dari hukuman yang kita peroleh ya? Apakah setuju atau tidak setuju? Menurut Pak Moko bagaimana ini? Setuju atau tidak setuju? Berikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak dengan adanya hukuman seperti itu? Untuk nomor 2. Pendapat saya setuju, Pak. Ini setuju. Untuk alasannya yang pertama
pertama untuk membiasakan anak, Pak. Misalkan seperti setelah masuk kelas, tapi tidak dibatasi, Pak. Misalkan membaca tidak hari itu juga hukumannya terus membaca satu buku, tidak, tapi ada batasannya. Itu mungkin pendapat saya pribadi yang dapat sedikit bisa untuk mendisiplinkan anak. Jadi ini bisa membiasakan pembiasaan, gitu, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Setuju. Memberi kebahagiaan dapat meningkatkan motivasi kerja. Misalkan memberi dengan uang atau dengan memberikan barang kepada anak yang berprestasi supaya lebih baik. Ya, menurut saya sangat setuju, karena dengan kita menghargai kinerja anak, sebenarnya tidak harus dengan uang atau materi. Sederhana saja kita memberikan masukan jempol, tapi kita menghargai apa yang dilakukan anak. Dengan kita berikan penghargaan kepada anak, berarti kita menghargai kinerja anak tersebut. Jadi tidak harus kalau ada uang, tapi tidak mesti harus bermenghargai. Dengan kita ucapkan selamat, bagus, oke, tepuk tangan juga itu termasuk untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya sangat setuju. Terima kasih atas jawabannya untuk dari ketiga pertanyaan yang sudah dijawab ya. Untuk pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju terhadap tiga pertanyaan tadi. Untuk berikutnya, nah sekarang ini adalah perubahan paradigma dari kegiatan kepalan tangan. Nah, ini dari kepalan tangan ini kita dapat mendalami, yaitu kegiatan kepalan tangan ya. Ada A dan B, itu ada dan teman Anda. Misalkan ini Pak Medi dengan Pak Moko. Nah, Pak Moko suruh membuka isi kepala tangan dari Pak Medi ya. Nah, akan mencobanya apakah yang terjadi ya, apakah bisa dipaksakan atau tidak untuk salah satunya ya. Misalkan Pak Moko menyuruh Pak Medi untuk membuka kepala tangannya, ya, isinya itu misalkan uang 100.000. Nah, dipaksa Pak Moko untuk membukanya, apakah Pak Medi mau untuk membuka kepala tangan tersebut ya? Nah, itu tentu saja mungkin jawabannya tidak mau ya, tidak mau untuk membuka kepala tangan tersebut. Karena apa? Karena mempunyai prinsip. Nah, jadi intinya itu perubahan paradigma itu tergantung diri kita sendiri. Mau memaksakan atau dipaksakan oleh orang lain itu tergantung kita sendiri. Seperti itu dari kegiatan perubahan paradigma. Jadi paradigma itu diubah oleh kita sendiri. Untuk memaksa orang lain kita terkadang tidak bisa. Ya. Terkadang untuk diri kita sendiri yang berubah, mau atau tidak, untuk membuka dari filosofi perubahan paradigma dengan kepala tangan. Ini sebagai gambaran kita untuk ya mencoba dengan suatu negara dengan berbagai cara meminta itu memberikan kegiatan tersebut ya. Bisa apa dibujuk, apa mengancam, atau menghardik, atau merayu, atau menyuap, apa saja yang dapat untuk membuka kepala tangan Anda itu ya. Dibujuk bisa benar ya, mengancam, membujuk bisa berarti diancam, kamu membuka kepala tangan berarti diancam, atau menghardik, atau merayu, atau menyuap. Ini merupakan perubahan paradigma dari kegiatan kepala tangan yang sebagai filosofi kita ya. Untuk merubah paradigma itu berarti tergantung diri kita sendiri. Bagaimana caranya ya? Nah, ini berarti mengandung memberikan arti kita sebagai pendidik untuk merubah paradigma diri kita itu apa? Kita mau membujuk ya, membujuk dengan halus, mengancam ya, mengancam itu berarti termasuk memberikan hukuman ya, memberikan hukuman itu termasuk mengancam. Misalkan kalau kamu tidak menyukur rambut kamu, nanti Pak Guru akan membersihkan atau menulis tugas sekian, itu termasuk mengancam. Itu berarti
paradigma itu harus dirubah karena tidak sesuai dengan kurikulum merdeka yang saat ini kita laksanakan. Untuk selanjutnya, nah ini adalah ilusi guru mengontrol ya, ilusi guru mengontrol murid ya, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, terus ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini dari beberapa ilusi tadi yang di atas. Berarti ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu sebaiknya itu mengontrol muridnya ya, bukan memaksa, tapi mengontrol. Terus yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Makanya nanti di setiap kelas kita buat kesepakatan kelas. Gunanya itu untuk mengontrol murid. Terus misalkan ada murid yang salah dan melakukan pelanggaran, kita sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tersebut nanti kita tuangkan atau di-print, ditambahkan di setiap kelas. Nah, itu bagaimana caranya nanti misalkan dari kelas 3 saya coba itu mengisi angka ya. Misalkan kalau belajar sambil makan boleh atau tidak, itu coba tidak boleh. Itu termasuk kesepakatan kelas. Jadi kalau pas belajar tidak boleh makan di kelas. Terus kalau rambutnya panjang, anak laki-laki boleh atau tidak? Jawaban tidak boleh. Berarti kesepakatan kedua rambut panjang tidak boleh, rambutnya panjang. Dan seterusnya tergantung kesepakatan kelas masing-masing. Ya. Terus kalau kelas tinggi kan biasanya rambutnya panjang, kukunya panjang, ya. Terus seragamnya kurang disiplin, nah itu boleh digunakan untuk kesepakatan kelas tersebut. Nanti anak-anak tersebut menulis satu persatu kesepakatannya apa, nanti ditempel menjadi satu. Nah, nanti kita buat kesepakatan bersama. Nanti kan anak itu akan merasa tersinggung sendirinya. Misalkan melanggar seragam sekolah itu kan harus lengkap kalau hari Senin. Nah itu akan merasa dihina. Saya sudah membuat kesepakatan tapi dilanggar sendiri. Nah, nanti tinggal dibacakan. Apa kesalahan kamu? Nah, seperti itu. Berarti kamu telah melanggar kesepakatan yang mana, coba dibaca karena tidak ditempel di depan kelas. Itu untuk kesepakatan kelas. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memaksa di sini maksudnya bukan memaksa secara kasar, ya memaksa yang seperti tadi itu untuk membuat kesepakatan kelas akhirnya dipaksa untuk mematuhi peraturan kelas yang ada di kelas. Sehingga teman-temannya tahu semuanya bahwa ada kesepakatan kelas. Nah, untuk saat ini kan di setiap kelas belum ada kesepakatan kelas seperti itu. Kalau dulu adanya tata tertib. Nah, sekarang di kurikulum merdeka ini berarti kita menggunakan kesepakatan kelas. Jadi coba dibuat untuk kelas 3 terutama, kelas 3 sudah ya, kelas 4, 5, 6 nanti coba untuk membuat kesepakatan kelas masing-masing sesuai dengan kondisinya kelas tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pemaparan tentang positif paradigma perubahan yang ada di sini privasi ini. Mungkin untuk yang terakhir kali mungkin ada tanggapan dari Pak Kepala Sekolah, saya persilakan. Terima kasih menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi, bahwa mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini berjalan lancar selesai dapat diaplikasikan di lingkungan SD 4 Cipatu dan mudah-mudahan akan berdampak positif terhadap teman-teman guru sekolah dan lingkungan yang ada di sekolah, terutama anak didik kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas sarannya pada saya. Mudah-mudahan saya selalu diberikan kekuatan untuk memberikan solusi-solusi yang nantinya saya bisa tularkan ke rekan-rekan. Baiklah, untuk pertemuan pada siang hari ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya.
Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.